Bismillah, assalamualaikum. Atas permintaan penjaga dan pemilik villa tersebut, penulis Mas Rian @Rian_Nur_Fajri akan merahasiakan nama asli dan lokasi persis villa tersebut. Dan inilah dia kisah penjaga villa di Puncak Bogor berdasarkan kisah nyata. Tapi sebelum kita lanjut, kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satu wilayah yang sering dikunjungi oleh penduduk Jakarta saat akhir pekan atau weekend panjang, termasuk saya, bersama keluarga menyewa villa tersebut atas rekomendasi saudara saya. Villa ini termasuk cukup besar, terdapat 4 kamar, 1 ruang TV, dan 1 dapur. Terdapat halaman yang cukup luas di depannya untuk parkir mobil dan juga ada pohon besar. Saya nggak tahu itu pohon apa, tapi terlihat menyeramkan. Saya termasuk orang yang sensitif dengan dunia gaib. Kalau saya datang ke suatu tempat, sudah pasti akan tahu apakah banyak penghuni lainnya atau tidak. Dan kesan saya saat pertama kali datang ke villa ini adalah merinding. Saat datang pun, saya sempatkan untuk meminta izin agar mereka tidak mengganggu saya dan keluarga yang berniat ingin melepas penat dari riuhnya kota Jakarta. Tapi di sisi lain, saya penasaran dengan tempat ini. Lebih tepatnya, saya penasaran ada kisah apa di balik besarnya villa yang bentuknya modern seperti ini. Untuk orang awam pasti tidak akan percaya, karena memang tidak terlihat menyeramkan. Oh ya, saat kita sampai pun langsung disambut oleh laki-laki yang berperawakan cukup tua. Nama beliau adalah Pak Barito, nama samaran ya. Beliau ditugaskan oleh sang pemilik untuk menjaga villa ini. Beliau tidur di rumah kecil yang berada tepat di belakang villa. Padahal beliau asli orang situ, tapi lebih memilih tinggal di sana karena anak-anaknya sudah menikah lalu merantau dengan suaminya. Sementara istrinya sudah cukup lama meninggal dikarenakan sakit. Di sisi lain, hari sudah menjelang malam. Saya akui saat malam tiba, suasana di dalam villa cukup berubah drastis dibandingkan saat siang hari. Tapi untuk orang yang tidak bisa merasakan, pasti akan merasa biasa saja. Itulah yang jadi niat saya untuk menghampiri Pak Barito. Menjaga villa yang cukup besar dan aura mistis yang kuat bukan hal mudah loh. Dalam pikiran saya pasti Pak Barito sering mengalami hal aneh selama menjaga villa ini. Setelah sholat isya, saya menuju teras villa sembari melihat sekeliling halaman villa yang gelap dan juga pohon besar di depan. Mau tahu ada apa? Koloni kuntilanak. Iya, itu yang saya lihat. Mereka semua berkumpul di pohon tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang duduk di batang pohon, ada yang tertawa cekikikan, ada yang terbang warawiri dan warna-warni bajunya. Saya sudah biasa melihat yang seperti itu, jadi ya tidak kaget. Pandangan saya langsung mengarah ke gerbang villa. Ada 2 sosok hitam besar berdiri di antara pagar villa. Sosok tersebut terkesan seperti penjaga. Entah menjaga dari apa, tapi ya seperti itulah kesan saya saat melihatnya. Bisa menjaga dari kiriman gaib atau dari pencuri. Tak lama, Pak Barito muncul dari arah belakang villa dan menyapa saya. "Dek," sapanya dengan senyum. Iya Pak," sapa balik saya dengan senyum juga. "Saya mau ke warung, ada yang mau dititip nggak Dek?" tanya Pak Barito. Nggak ada Pak." Beliau pun langsung menuju luar villa. Lalu saya kembali masuk ke dalam karena ibu memanggil untuk makan bersama. Sebenarnya villa ini nyaman, tapi untuk yang paham dengan dunia lain akan jadi gangguan tersendiri dengan hawa-hawanya. Begitupun dengan saya. Makin lama dada terasa sesak dan juga terasa makin gerah. Saya pun langsung menuju teras depan. Sumpah saya tidak kuat dengan rasa gerah di dalam. Terasa sumpek rasanya.
Saya memutuskan untuk jalan-jalan sedikit di halaman depan villa, sembari menikmati hawa dingin puncak. Saat sudah di depan pagar villa, saya menoleh ke kanan dan langsung terlihat rumah kecil dengan lampu redupnya. Saya hampiri dan secara kebetulan Pak Barito keluar dari arah dalam. "Loh Dek, di sini ngapain?" tanya Pak Barito. "Ah enggak Pak, saya cuma jalan-jalan aja, nikmatin hawa dingin. Abis di dalam gerah banget." "Gerah? Kok bisa?" tanya Pak Barito yang heran. Belum saya jawab pertanyaannya, Pak Barito langsung memotong. "Sudah, gak usah dijawab. Saya paham kok," ucap Pak Barito sembari tersenyum. Beliau pun langsung mengajak saya duduk di bangku depan rumahnya dan memulai berbincang dari asal mula beliau berjaga di sini hingga kejadian mistis yang beliau alami. Saya pun langsung fokus mendengar ceritanya. Beliau sudah berjaga di villa ini selama 10 tahun lebih, mulai dari sang istrinya masih ada hingga wafat. Awalnya, beliau berdua di sini dengan sang istri, dan saat meninggal, beliau ragu apakah ingin lanjut menjaga villa ini atau tidak. Kebutuhan sehari-harilah yang jadi pertimbangan beliau untuk tetap berjaga. Di samping itu, rumahnya yang asli tidak ada siapa-siapa, maka beliau jual rumah tersebut dan tinggal di sini. "Pak, udah ngalamin hal apa aja di sini?" tanya saya penasaran. "Maksudnya Dek?" "Iya, Bapak udah ngalamin kejadian serem apa saja selama jaga villa ini?" "Oh itu, banyaklah Dek," jawabnya sembari tertawa kecil. "Ceritain dong Pak," pinta saya. Bingung saya juga Dek, mau mulai dari mana?" "Bapak mulai dari pertama kali diusilin sama penghuni sini aja Pak." Pak Barito pun terdiam sejenak. Beliau seperti sedang mengingat kejadian demi kejadian. "Awal mula saya digangguin, yaitu pas udah sebulan jaga di sini Dek. Kalau nggak ada yang sewa villa ini, setiap pagi dan sore saya bersih-bersih dari dalam sampai luar. Nah, saat saya sedang bersihkan bagian dalam rumah, pintu lemari kaca terbuka sendiri." "Lemari kaca yang di atas itu Pak?" "Iya Dek, yang di lantai 2 itu. Kalau adek perhatiin lemari itu kan jauh dari jendela. Dan juga saya ingat banget gak ada angin waktu pintu lemari kaca itu kebuka." "Terus Pak?" "Ya saya nengok dong, sempat bingung kok bisa kebuka sendiri. Saya lihat jendela jauh. Udah gitu kan cukup berat pintunya, tapi kenapa bisa kebuka sendiri? Ya saya tutup lagi aja. Di situ masih masa bodoh saya. Saya lanjut bersih-bersih lagi. Kali ini bersih-bersih kamar. Nah, setelah selesai bersih-bersih kamar, saya lihat pintu lemari kaca itu kebuka lagi. Bingung dong saya. Saya mikir, masa ada yang iseng sementara saya sendirian di dalam? Mungkin rusak Pak, tanya saya. Ya enggak, toh saya sering bersih-bersih dan baru kalau itu kebuka sendiri, jawab Pak Barito. Terus gimana Pak? Saya tutup lagi. Nah, di sini saya udah mulai merinding pas tutup pintu lemari itu. Langsung aja saya buru-buru turun ke bawah. Berarti itu pertama kalinya ya Pak dalam hidup Bapak diganggu sama mereka? Tanya saya yang penasaran. Oh enggak, dulu sebelum jaga villa ini kan saya sering ronda malam juga. Dan kadang suka diisengin, dilempar batu lah, kadang pasir dek. Cuma kan tetap aja, walau sering gimana pun, kalau diusilin ya merinding juga bawaannya. Jelas Pak Barito sembari tertawa. Walah, kirain belum pernah Pak. Terus apa lagi Pak? Pak Barito kembali diam sejenak, mengingat-ingat. Ini kejadiannya pas maghrib. Saya ke lantai 2 buat nyalain lampu. Selesai nyalain, saya turun ke bawah. Tapi pas di tengah tangga, saya dengar bunyi ceklek gitu. Saya berhenti dan lihat ke atas, lampunya mati lagi. Kan kedengeran ya kalau ada yang pencet saklar lampu. Nah, itu yang saya dengar. Saya naik lagi, saya nyalain lagi. Pas turun mati lagi. Begitu sampai 3 kali dek. Saya bolak-balik sampai akhirnya saya ngomong aja sendiri. Mohon maaf kalau terasa terganggu. Saya gak ada niatan jelek sama sekali. Tolong jangan ganggu saya. Nah, setelah saya bilang begitu, saya nyalain lagi lampunya dan sudah gak mati lagi. Padahal mah saya udah merinding banget saat itu.
Ngerti ya kalau mereka pas bapak ngomong gitu? Tanya saya sembari tertawa kecil. Ya nggak tahu kalau itu, jawab Pak Barito sembari tertawa. Terus Pak lanjut. Kalau ini kejadiannya pas maghrib juga, di lantai bawah sekarang. Kadang saya suka iseng nonton di ruang TV, kalau males buat balik ke sini doang dek. Nah, pas saya lagi nonton TV, ada suara anak kecil ketawa di lantai atas. Samar-samar suaranya. Ya saya kira dari TV kan suara ketawa itu. Tapi saya langsung sadar kalau acara yang lagi saya tonton itu gak ada pemeran anak kecilnya. Jelasnya gak ada bagian tertawanya dek. Tapi di situ saya masih dengar suara ketawa anak kecil itu pelan banget. Karena penasaran, saya kecilin volume suara TV. Dan barulah saya sadar kalau asal suara tertawa tersebut dari arah atas. Saya cuma diem aja waktu itu. Biarinlah mereka main, gak mau ganggu saya juga kan. Gak lama suara orang lari-lari dek dari atas. Jelas banget sampai kaget saya. Lari pak? Iya kayak lagi kejar-kejaran gitu. Lah terus pak? Saya lihat ke arah atas. Ngeri juga sebenarnya. Takut ada yang nongol kan? Suara lari itu mengarah ke tangga. Dan saya benar-benar dengan jelas ada yang lari di tangga. Tapi gak ada wujudnya. Cuma suaranya doang. Di situ saya langsung matiin TV dan pergi keluar. Serius pak? Iya, berani sumpah saya. For your information ya, tangga di villa tersebut emang terbuat dari kayu. Jadi kalau ada yang jalan ataupun lari akan kedengeran sama kita. Bahkan pas kita lagi di teras depan pun tetap kedengeran. Berarti cukup usil juga ya pak penghuni lain di villa ini. Ya mungkin sih niat mereka gak usil. Cuma mungkin gak sengaja aja saya denger atau lihat dek. Iya juga sih pak. Tapi pernah lihat penampakan gak pak? Secara jelas gitu? Tanya saya yang makin penasaran. Kalau lihat jelas, pernah beberapa kali dek. Oh ya? Di mana tuh pak? Di dalam pernah. Di luar juga pernah. Ceritain dong pak. Kalau lihat wujud itu pas saya mau ganti lampu kamar yang di ujung itu. Kamar yang di ujung? Oh ya saya tahu. Nah iya tuh, kan pas maghrib saya nyalain lampunya. Tapi pas dipencet gak nyala. Pikir saya mungkin putus kan. Jadi saya keluar beli lampu di warung dan balik lagi ke atas. Pas di depan kamar itu saya berhenti. Bukan tanpa sebab ya, tapi karena saya lihat ada sosok di dalam kamar tersebut. Karena kan lampunya mati, jadi pas saya tinggal, pintunya tetap terbuka dek. Makanya di posisi gelap begitu, saya lihat kayak ada orang di dalam kamar, siluet hitam gitu. Posisinya lagi berdiri di samping kasur, cuma gak terlalu jelas. Saya ragu juga, mau masuk apa enggak, karena lihat itu dek. Saya diam sebentar di situ, perhatiin ke arah dalam. Saya panggil-panggil aja buat pastiin itu manusia atau bukan. Halo, siapa itu ya? Halo? Terus pak? Tapi gak dijawab. Cuma langsung ada ketawa cekikikan khas kuntilanak doang. Dan saya lihat sekilas seperti kain terbang ke arah luar lewat jendela. Waduh, terus bapak jadi ganti lampunya? Ya enggak lah dek, udah males saya juga habis lihat itu. Lemes dek bawaannya. Jadi baru saya ganti besok siangnya. Untung lagi gak ada yang sewa villanya. Tapi yang punya villa ini tahu gak sih pak, kalau bapak suka diganggu gitu di sini? Ya enggak dek. Ngapain juga saya cerita hal begituan ke mereka? Lah, kenapa emangnya pak? Gini dek, hal kayak gitu udah pasti ada. Mau dimanapun kita, mereka pasti ada dek. Cuma tergantung kitanya, sopan atau enggak di tempat tersebut. Sama halnya kayak dunia manusia. Di dunia mereka juga ada yang baik dan ada yang jahat. Jadi kalau kita diusilin, anggap aja ketemu yang jahat. Oh begitu ya pak. Kamu tahu ada apa di pohon besar yang di depan itu? Tanya Pak Barito. Tahu pak, ada koloni kan? Ya betul. Saya pun baru tahu setelah 6 tahun jaga di sini. Lah kok bisa pak? Gara-gara apa tuh? Iya ini masih perkiraan saya sih penyebabnya. Jadi waktu itu habis bersih-bersih halaman depan, saya pukul-pukul sapu tersebut ke batang pohonnya. Waktu itu udah mau maghrib kalau nggak salah. Sapu lidi kan terkadang kalau sering dipakai suka kepisah-kepisah kan. Nah, saya ngetok-ngetok deh. Bukan maksud menantang dek. Ya tapi emang karena mau perbaikin sapu lidi itu.
Pas saya lagi rapihkan, ada yang ketawa dari atas. Kaget dong saya, langsung lihat ke atas dan jelas banget saya lihat kuntilanak lagi duduk di batang pohon ngeliatin saya. Yang buat saya takut itu bukan satu, yang saya lihat tapi belasan mungkin, Dek. Gak pakai lama saya langsung balik ke sini. Bahkan pas saya sedang jalan ke arah sini, ada yang ngikutin di atas, terbang sembari tertawa. Merinding lagi bawaannya. Tapi udah lemes dan keringetan saya saat itu. Saat sampai dalam rumah, saya langsung ambil wudhu. Kebetulan gak lama azan maghrib. Ya emang saya salah. Cuma kan emang awalnya saya gak tahu ada yang menghuni pohon itu, Dek. Kalau tahu juga gak akan berani saya ganggu. Iya sih, Pak. Saya juga lihat warna-warni loh. Iya, sekarang saya udah terbiasa ngeliatnya sih. Pas pertama lihat juga heran, kok baju mereka beda-beda. Sementara yang kita tahu kan warnanya putih ya, Dek. Kamu ngopi gak, Dek? Gak usah, Pak, gak apa-apa, terima kasih. Gak apa-apa, sekalian buat saya juga. Beliau pun langsung masuk ke dalam untuk membuat kopi. Sementara saya di luar memperhatikan sekitar. Emang cukup aneh, villa ini berada di sekitar rumah warga. Saya pun penasaran, apakah warga sekitar tahu atau pernah diganggu oleh makhluk-makhluk dari villa ini? Dari rumah Pak Barito terlihat bagian belakang villa dan juga satu kamar yang Pak Barito ceritakan. Kamar yang lampunya mati. Saya pun melihat ke arah kamar tersebut. Entah kenapa, pandangan saya seperti terkunci, seakan tidak bisa berpaling dari kamar ini. Iya, benar saja. Ada alasannya ternyata. Semakin saya fokus melihat kamar ini, semakin jelas ada sosok yang berdiri melihat ke arah saya dari arah jendela. Di situ, seakan saya dan sosok ini seperti saling bertatapan. Tetapi dalam hati saya membaca-baca doa agar tidak dirasuki oleh makhluk tersebut. Saya penasaran, apa yang terjadi dengan sosok tersebut? Saya merasa aura dendam dan kemarahan dari sosok itu. Di sisi lain, sosok itu seperti ingin bercerita atau memberitahu sesuatu kepada saya. Makin lama menatap, makin jelas saya melihat bentuk sosok tersebut wanita. Perawakan tubuhnya kurus dan menyeramkan, kepalanya ke samping. Saya susah menjelaskannya. Pokoknya seperti posisi leher yang patah. Iya, seperti itulah. Dek, udah jangan diliatin terus, ucap Pak Barito menyadarkan saya. Si bapak bikin kaget aja. Justru saya selamatin kamu. Bisa masuk dia nanti ke badan kamu, Dek. Nih kopinya. Santai dulu aja di sini. Iya, makasih banyak, Pak. Jarang-jarang saya bisa ngobrol di sini, ucap Pak Barito. Emang bapak beneran sendirian di sini? Gak ada yang mau nemenin gitu? Dulu pernah ada saudara saya, Dek, tapi gak tahan lama. Maksudnya gak tahan lama gimana, Pak? Ya paham lah kamu. Kena usil juga dia akhirnya. Oh alah, begitu. Kena usil gimana, Pak? Kamu tahu kan kolam renang di samping situ? Hah? Kolam renang? Gak tahu saya, Pak. Jujur saya emang gak tahu kalau ternyata di samping sana ada kolam renang. Posisinya yang agak ke bawah, jadi tidak kelihatan oleh saya. Itu loh, Dek, agak ke bawah sana. Nah, di situ ada kolam renang. Ada saungnya juga. Kalau pagi enak di situ udaranya. Jadi di situ saudara bapak kena usil? Iya, Dek. Ya mungkin karena kesalahan dia juga sih, Dek. Salah gimana, Pak? Saudara saya itu umurnya masih 25 tahun. Ya masih suka teleponan sama cewek. Di sini kan sinyal susah. Tapi kalau di bawah sana bagus, Dek. Kesanalah dia akhirnya malam-malam teleponan dengan pacarnya. Saya udah pesen sama dia, jangan berisik. Tapi kan saya nggak tahu dia di sana berisik atau enggak, karena saya di sini nonton TV. Setengah jam kemudian dia balik, mukanya pucat dan kayak abis lari gitu, Dek. Saya tanya kenapa lari-larian, dan dia masih nggak mau jawab. Saya kasih air putih dulu. Saya pegang badannya udah keringetan. Saya tanya lagi kenapa, tapi tetap nggak dijawab. Dia malah langsung masuk ke kamar dan tidur. Ya saya sih paham. Mungkin karena masih takut dan gemetaran juga badannya saat itu. Besok paginya barulah dia berani cerita. Kenapa tuh, Pak? Dia cerita pas lagi asik teleponan, tiba-tiba dia cium ada bau busuk.
Cuma di situ masih dia cuekin. Pikirnya bau dari tempat sampah baunya. Dia teleponan itu di saung. Pas tangan dia ke belakang, dia ngerasa kayak ada sesuatu yang keras kepegang sama tangannya. Nengoklah dia ke belakang. Ternyata pas dia lihat itu adalah kepala dengan kondisi muka yang hancur. Kagetlah dia dan langsung balik ke sini. Itu kepala doang, Pak? Tanpa badannya gitu? Iya, kepala doang. Saya tanya berisik gak teleponnya, dan gak ngaku. Saya tanya terus dan akhirnya ngaku juga kalau dia ketawa-ketawa kenceng. Itulah kenapa akhirnya dia kena usil. Padahal kan udah saya bilang jangan berisik. Cuman emang susah dibilanginya ya jadi kena kan. Tapi emang di sana ada, Pak? Atau Bapak pernah lihat juga? Iya, pernah. Kalau malam kan kadang saya suka muterin villa ini, cek sekitar, takut ada maling, atau enggak cek jendela, takutnya ada yang gak ketutup. Nah, pas di dekat kolam renang, saya lihat ada yang lagi duduk di pinggiran kolam renang, cewek. Cuman posisi dia ngebelakangin saya. Tapi saya tahu itu cewek karena rambutnya panjang banget sampai tanah, Dek. Ya saya nggak mau ganggu juga kan. Saya tinggal aja. Apa itu sekali doang, Pak, liatnya? Wah, enggak. Udah 4 kali. Dan di posisi yang sama saya lihatnya. Apa mungkin pernah ada kejadian gitu, Pak, di kolam renang itu sampai ada sosok di tempat yang sama? Cuma pertanyaan saya ini hanya dijawab dengan senyuman oleh Pak Barito. Mungkin biar jadi rahasia, maksud beliau. Berarti karena itu saudara Bapak pulang? Iya, dan dia nggak mau balik lagi ke sini, ucap Pak Barito sembari tertawa. Nah, itu pelajaran buat kita. Sopanlah kalau kita berada di tempat yang baru. Karena kita nggak tahu mereka terganggu atau tidak. Tapi Pak, saya penasaran deh dengan yang di kamar itu, yang saya lihat tadi. Oh, yang itu. Saya mau ceritakan. Tapi tolong dirahasiakan ya tempat dan nama saya kalau mau cerita ke orang lain. Oh iya ya Pak, jelas Pak, saya janji. Sosok yang ada di kamar itu adalah orang yang pernah gantung diri di kamar tersebut. Saya yang mendengar ucapan Pak Barito pun langsung kaget. Karena posisi kamar saya bersebelahan dengan kamar tersebut. Gantung diri gimana, Pak? Jadi, 3 tahun lalu seingat saya, pernah ada segerombolan anak muda menyewa villa ini untuk 1 minggu. Yang saya tahu, mereka semua berasal dari Tangerang. Tiap malam, saya mendengar mereka berisik tertawa, bernyanyi dan teriak-teriak tidak jelas. Ya, saya tidak bisa melarang juga kan? Tapi saya juga tahu resikonya kalau terjadi sesuatu karena mereka sangat berisik di sini. Sampai akhirnya malam kelima terjadilah kejadian yang tidak saya harapkan. Saya lupa jam berapa malam itu. Cuma yang pasti tengah malam. Saat itu saya sudah tidur, tiba-tiba terbangun karena mendengar suara teriakan cewek dari arah dalam villa. Bahkan karena teriakannya tersebut membuat beberapa bapak-bapak yang sedang ronda datang ke sini, Dek. Nah, saya langsung bangun dan lari ke arah dalam villa. Tapi sepi di lantai bawah. Saya langsung naik ke atas dan terlihat mereka sedang berkumpul di depan kamar tersebut. Saya langsung tanya, ada apa ribut-ribut teriak tengah malam gini? Dan pandangan saya langsung mengarah ke dalam kamar. Ada tubuh manusia yang menggantung di sana. Sosok perempuan. Saya nggak tahu apa motif dan penyebab dia gantung diri. Tapi yang saya dengar dari kepolisian adalah karena pacarnya ketahuan selingkuh dengan cewek lain, Dek. Akhirnya dia nekat gantung diri. Oh gitu, Pak. Pantes aja saya lihat posisi kepalanya itu miring ke kanan, Pak. Posisi seperti leher patah gitu. Ya mungkin karena gantung diri itu penyebabnya, hingga arwahnya nggak tenang dengan kondisi seperti itu. Itulah kenapa kamu kan masih muda. Jangan berpikiran pendek. Masalah cinta teh itu hal biasa. Kita akan ditemukan oleh jodoh di saat mental kita sudah terbentuk dari rasa sakit akibat pengkhianatan dan kekecewaan. Sekarang kamu lihat sendiri kan akibat dari pendeknya pemikiran dia. Dan sekarang menyesal karena sudah mengakhiri hidupnya. Ada aura penyesalan kalau kita lihat sosok itu. Sampai kiamat dia akan tetap seperti saat terakhir masa hidupnya. Iya sih Pak.
Cuma ya kasihan juga sebenarnya ngelihat kondisi sosok tersebut ya Pak. Iya, tapi kita kan gak bisa berbuat apa-apa. Terus gimana akhirnya anak-anak itu Pak? Ya mereka pulang setelah ditanya-tanya sama polisi. Kalau tamu emang sering kena usil juga ya Pak? Tanya saya penasaran. Ya cukup lumayan sering dek. Sebenarnya tergantung tamu itu sendiri. Kalau mereka sopan saat datang, ya gak akan kena usil. Sayangnya banyak yang gak tahu akan hal itu, ujar Pak Barito. Pernah ada tamu yang sore datang, lalu malamnya sudah pulang. Hah? Kok bisa Pak? Iya, mereka sepasang muda-mudi. Saya sih gak mau suuzon ya, tapi kalau sampai diganggu begitu parah pasti melakukan hal-hal yang tidak. Emang mereka ngalamin apa aja Pak? Jadi waktu itu udah mau jam 9 malam. Kondisi juga hujan lumayan deras. Saya lagi di dalam rumah sedang nonton TV. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumah saya. Dan saat saya buka, ternyata laki-laki yang sewa villa. Saya tanya, ada apa kesini malam-malam? Dan duduklah kita berdua sebentar di sini ngobrol gitu. Cuma sendiri Pak, ceweknya? Saya nggak tahu di mana. Tapi kayaknya sih nunggu di mobil. Karena saya lihat mobilnya udah di depan pagar dengan kondisi menyala lampunya. Oh begitu. Terus Pak? Pas duduk baru dia tanya-tanya dan cerita. Dia tanya, emang villa ini angker Pak? Ya saya jawab, mau dimanapun kita pasti ada makhluk halus. Saya tanya lagi, kenapa emangnya? Jadi pas sore saat mereka datang, mereka langsung masuk kamar dan mandi. Menjelang maghrib, ceweknya lagi masak di dapur. Tiba-tiba teriak, lalu cowoknya datang dan tanya ada apa. Katanya pas lagi masak, pintu kulkas yang atas terbuka sendiri, lalu mangkok yang mau dipakai geser sendiri juga. Teriaklah ceweknya pas lihat itu. Di situ cowoknya coba nenangin, mungkin cuma halusinasi katanya. Saat itu ceweknya masih ngangguk aja. Lanjut masak dan makanlah mereka berdua di depan ruang TV. Saat mereka sedang makan, pintu kamar di atas terdengar seperti ada yang ngebanting. Kayak kamu lagi marah dan masuk kamar dengan banting pintu. Kaget mereka berdua. Si cowok coba beraniin diri buat lihat ke atas. Ternyata pintunya terbuka. Ia bingung dong, dari mana itu asal suara kalau pintunya aja kebuka. Si cowok turun, pura-pura bilang gara-gara ketiup angin jadi tutup sendiri pintunya. Si ceweknya masih iya aja. Sempat tenang tuh mereka sampai jam 8. Nah, sampai akhirnya hal yang buat mereka yakin buat pergi adalah saat mereka sedang di kamar, ada suara cewek nangis. Suaranya berasal dari luar kamar, persisnya kayak di depan pintu kamar mereka. Saya nggak tahu mereka sedang apa, tapi katanya saat itu juga mereka berdua langsung diam. Si cewek udah mulai ketakutan, si cowok pun sama. Suara nangisnya makin lama makin kenceng. Saat itu juga mereka langsung siap-siap pergi. Tapi pas keluar kamar, gak ada siapa-siapa Pak. Katanya sih gak ada. Itulah yang bikin mereka makin yakin buat pergi. Si cowok langsung kesini kasih kunci villanya. Astaga, sayang banget dong Pak, udah bayar tapi ditinggal pergi gitu aja. Yang mau gimana? Buat yang gak kuat diganggu gitu mah, udah gak mikir uang. Yang penting pergi dan cari tempat aman. Masalah uang, masa bodoh dek. Tapi gini loh Pak, kalau kita mikir mereka kena ganggu karena melakukan hal-hal yang tidak baik, kenapa Bapak pas di atas juga kena ganggu? Padahal kan Bapak nggak niat jahat atau ganggu mereka juga. Gini loh dek, selama saya jaga di sini, saya sudah paham letak mana saja yang suka ganggu dan mana yang nggak suka mengganggu. Ada 3 tipe sifat di villa ini dek. Maksudnya Pak? Gini, mereka itu kan sama juga halnya kayak kita, punya aktivitas masing-masing, punya sifat juga, punya rasa juga. Nah, di villa ini saya hafal mana yang sifatnya suka ganggu, mana yang suka diam, dan mana yang marah kalau terganggu. Contoh yang di atas, itu sifatnya emang suka mengganggu, mau kita datang baik-baik atau tidak. Tapi kalau dia niat mengganggu, ia akan mengganggu. Tapi emang rata-rata yang di atas itu yang sangat usil sih dek. Kalau di bawah rata-rata kalem.
Kecuali kalau kita melakukan hal yang mereka nggak suka ya. Kayak di bawah tangga itu, ada sosok laki-laki berjubah hitam. Dia cuma diam aja. Lalu di kamar depan ada sepasang suami istri dan anak-anaknya. Saya nggak tahu asal mereka dari mana. Tapi pertama kali saya lihat itu saat saya turun dari atas. Saya lihat dengan jelas mereka lagi berjalan dari arah depan masuk menuju kamar itu. Itu jelas saya lihatnya sampai saya pikir orang yang mau sewa. Tapi saya panggil tidak nengok mereka. Saya perhatiin terus dan tembus ke pintu. Ya udah saya diem aja habis lihat itu dan lanjut jalan keluar. Nah, kalau yang jubah hitam itu gimana Pak? Kalau itu pas saya lagi cuci piring dan beres-beres dapur. Terkadang ada tamu yang males buat cuci piring atau gelas. Saya sih nggak apa-apa, karena saya anggap itu udah termasuk jadi tugas saya jaga villa ini. Selesai cuci piring, saya sapu lantainya. Kan posisi dapur itu deket banget sama tangga ya. Jadi terlihat kan sama saya. Saat saya lagi nyapu, tiba-tiba ada bau busuk. Saya cari itu bau asalnya dari mana. Baunya itu seperti bau bangkai tikus. Sekitaran dapur saya cari, tapi nggak ketemu. Sampai akhirnya, saya cari di sekitar bawah tangga. Saat pandangan saya mengarah ke bawah tangga, saya kaget bukan main. Karena lihat sosok itu hitam pekat. Tapi terlihat jubahnya warna hitam. Rambutnya yang keriting acak-acakan. Mukanya itu gimana ya jelasinnya ya? Jadi matanya yang satu merem dan yang satu lagi terbuka. Tapi putih semua dek. Yang aneh gak ada hidungnya. Dan dagunya itu panjang banget. Beda layaknya dagu orang normal. Astagfirullah, istighfar saya langsung saat lihat sosok itu. Dan ternyata asal baunya itu dari sosok itu. Bisa dibilang, maaf ya, seperti pengemis atau gembel. Udahlah, habis itu saya lanjut bersih-bersih aja. Ih, merinding saya Pak denger ceritanya. Iya, saya juga. Dari tadi kan ada yang merhatiin kita di sini, Dek. Iya, saya sadar juga, Pak. Tapi malas liatnya. Kalau yang lagi merhatiin kita itu dari pohon sebelah, di villa sebelah itu, Dek. Oh, ada villa di situ, Pak. Jujur, saya nggak tahu kalau ternyata emang ada villa lain di sini. Ada dan itu udah lama kosong, Dek. Nggak laku-laku. Walah, pantes saya nggak tahu, Pak. Tapi yang merhatiin kita ini sosok yang saya sangat benci loh, Pak. Pocong, kamu benci sama pocong? Iya, Pak. Serem aja bawaannya. Ya mungkin karena mengingatkan kita akan kematian dengan rupa dia yang seperti itu, Dek. Itu juga kadang suka kesini, suka di pohon depan juga. Malah pernah saya lihat ada 2 terbang di atas kepala saya maghrib-maghrib. Serius, Pak? Iya, minggu kemarin. Buset, ngeri amat. Bukan ngeri lagi, Dek. Satu aja bikin merinding minta ampun, apalagi 2. Pas saya mau kunci gerbang maghrib-maghrib, tiba-tiba lewat di atas saya 2 terbang barengan tuh 2. Lagi balapan mungkin, ujar Pak Barito sembari tertawa. Duh, kalau saya udah ngumpet kali Pak abis liatnya. Ada cerita lagi Pak? Banyak, Dek. Kalau diceritain mah gak cukup 1 malam. Ini aja kita cerita gak terasa udah jam 12 kan? Dan saya pun lihat jam dan ternyata benar aja udah jam segitu. Karena sudah pukul 12 malam. Akhirnya saya berpamitan dengan Pak Barito. Bukan ngantuk, tapi saya yang tidak enak dengan beliau. Takutnya beliau mau istirahat karena usianya yang sudah tidak muda lagi. Sayangnya saya hanya menginap 1 malam di sana dan siangnya sudah harus check out. Tapi saya sudah janji akan balik menginap di villa ini lagi karena Pak Barito bilang ada 1 cerita yang benar-benar tragis di villa ini. Rencananya bulan depan saya akan ke sana. Jadi ditunggu ya ceritanya. Terima kasih ya buat yang udah nyimak kisah ini. Ini adalah cerita dari penulis yang dengar pribadi secara langsung dari narasumbernya, bukan dari cerita orang lain. Ingat, selalu sopan dimanapun kalian berada. Buat yang muslim, salam ketika datang ke tempat yang baru. Dan buat yang non-muslim, bisa dipraktekkan sesuai ajaran agama kalian ya. Dan saya pamit, terima kasih teman-temanku sudah menyimak kisah ini di Fakta Syarah. Terima kasih Mas Rian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.